Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Jika ada sebuah batang AB panjangnya adalah 5 meter, kemudian kita kasih gaya yang membentuk sudut 30 derajat terhadap batang AB, F sebesar 20 Newton. Pertanyaannya adalah berapakah momen gaya di titik A? Nah, jadi titik A itu merupakan porosnya. Kita tulis diketahui ditanya dulu ya. Diketahui F sama dengan 20 Newton. Kemudian L-nya, L tadi kan jarak antara poros ke gaya yang diberikan. Jadi di sini L itu sama dengan panjang batang AB. Yang ini. L sama dengan 5 meter. Kemudian yang ditanya momen gaya di titik A, jadi tau A. Nah, kita lihat dulu apakah sudah memenuhi syarat. Ternyata ini kan L-nya, ini F, dia tidak tegak lurus. Maka kita tidak bisa langsung menggunakan rumus ini. Kita harus uraikan dulu gaya F ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kalian harus ingat-ingat materi vektor kelas 10. Ini Kak Rere akan review sedikit. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, kalau sumbu Y itu yang tegak. Kemudian kita berikan vektor, misalnya vektor A ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Jadi alfa di sini adalah sudut yang dibentuk antara vektor dan sumbu X ya, bukan sumbu Y. Nah, jadi vektor A ini harus kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya adalah kita tarik garis dari vektor A ke sumbu X. Nah, setelah itu kita gambar dari ujung gaya. Nah, setelah kita gambar, kita kasih nama, misalkan AX gitu aja. Ini AX. Selanjutnya, vektor A ini juga kita tarik garis ke arah sumbu Y. Nah, kemudian kita gambar dari pangkal vektor ke atas. Kita kasih nama aja AY. Nah, kemudian kita tentukan besar vektor AX dan AY. AX itu sama dengan A dikali, nah perhatikan ya, alfa tadi adalah sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X. Nah, vektor A dan vektor AX ini mengapit sudut alfa. Kalau mengapit sudut berarti kita pakai cos. Jadi A dikali cos alfa. Sekarang yang AY, kita lihat AY dan vektor A itu tidak mengapit sudut alfa. Jadi kalau tidak mengapit sudut itu pakai sin. Nah, itu ya. Nah, ini ya kesimpulannya. Jadi alfa tadi itu merupakan sudut yang dibentuk antara vektor dan sumbu X. Kemudian pemakaian kosin ini yang kalian sering bingung. Kalau cos itu digunakan jika mengapit sudut alfa, kalau sin itu digunakan jika tidak mengapit sudut alfa. Kakak hapus saja. Kakak tulis saja ya kesimpulannya. Alfa tadi sudut antara vektor
dan sumbu X. Pemakaian cos jika mengapit sudut alfa kalau sin ya, ini kesimpulannya. Nah, kita kembali ke soal. Kita gambar aja ini, vektor ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita tambahi aja sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X tadi yang mendatar ya. Ini sumbu X. Kalau yang tegak itu sumbu Y. Nah, setelah kita gambar sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita uraikan vektor F ini atau gaya F ke arah sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama sama kayak yang tadi, kita tarik dulu garis dari ujung gaya ke sumbu Y. Kemudian kita gambar. Ini kita kasih nama aja FY. Selanjutnya kita tarik garis dari F ke sumbu X. Kemudian kita gambar. Kita kasih nama Fx. Ya. Kemudian kita tentukan rumusnya Fx dan Fy. Fx sama dengan F dikali, nah, sudut alfa itu kalau di soal itu yang mana? Sudut alfa tadi adalah sudut antara vektor dan sumbu X. Vektornya kan F ini, sumbu X-nya kan yang ini mendatar, jadi alfa itu sama dengan 30 derajat. Nah, ternyata Fx itu dan F mengapit sudut 30 derajat. Kalau mengapit sudut alfa tadi itu pakai cos. Jadi F kali cos alfa langsung aja kita tulis 30 derajat. Kemudian Fy sekarang, Fy sama dengan F kita tulis. Nah, vektor F dan Fy itu tidak mengapit sudut alfa, jadi kita pakai sin. Sin alfa langsung aja kita tulis sin 30 derajat. Nah, kemudian kita pilih antara Fx dan Fy yang tegak lurus dengan L. Kan tadi syaratnya F dan L harus tegak lurus. L tadi kan yang ini, panjang batang AB. Jadi otomatis yang kita pilih itu yang Fy karena yang tegak lurus dengan L. Kemudian kita masukkan ke rumus tau A sama dengan Fy dikali dengan L. Kemudian sama dengan Fy, tadi F sin 30 kita masukkan. F kali sin 30 derajat kali L. Sama dengan F, kita masukkan besarnya 20. Sin 30 sama dengan setengah. L-nya sama dengan 5 meter. Kita coret, tinggal 50. Satuannya adalah Newton meter. Nah, setelah itu jangan lupa kita tentukan arahnya. Ini kan batang. Kemudian yang kita pilih kan Fy, berarti Fy itu kan arahnya ke atas. Kita kasih gaya ke atas. Ternyata batang berputar tidak searah dengan jarum jam, maka kita kasih tanda negatif. Terus kita tulis kesimpulannya, jangan lupa karena ini penting. Jadi saya tulis di sini aja. Jadi momen gaya
Iya, jadi kesimpulannya, jadi momen gaya di titik A adalah sebesar 50 Nm dan arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Ini agak kompleks ya. Jika ada sebuah batang, kita kenai 4 buah gaya, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Yang ditanyakan adalah berapakah momen gaya total di titik B. Jadi titik B ini sebagai porosnya. Momen gaya total merupakan penjumlahan antara tau 1, tau 2, tau 3, dan tau 4. Kita tulis diketahui, ditanya dulu ya. Diketahui F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian L1 sama dengan panjangnya A ke B 2 meter. Kemudian F2 yaitu 15 Newton. L2 yaitu panjang atau jarak F2 ke titik B. Kan tidak punya jarak, berarti L2 nya sama dengan 0. Kemudian F3 sama dengan 30 Newton. Panjangnya L3 sama dengan L3, jadi panjang C ke B 3 meter. Selanjutnya F4 sama dengan 10 Newton. L4 sama dengan panjang B ke D 3 tambah 2 5 meter. Ditanya momen gaya total di titik B, jadi kita tulis aja sigma tau B. Oke, kita cari dulu ya tau 1, tau 2, tau 3, dan tau 4 nya. Tau 1 sama dengan, kita lihat tau 1, F1 dan L1. F1 dan L1 ternyata mereka sudah saling tegak lurus. Langsung aja kita tulis rumusnya. F1 10, L1 2. Kita hitung ya. 10 kali 2 20, satuannya Newton meter. Nah, jangan lupa untuk kita tentukan arahnya. Nah, porosnya tadi di sini F1 arahnya ke bawah, kita kasih gaya ke bawah. Arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam, kita kasih tanda negatif. Selanjutnya tau 2. Kita lihat F2 dan L2. Tadi L2-nya kan sama dengan 0, jadi tidak menyebabkan momen gaya, tidak timbul momen gaya. Kita tulis dulu aja F2 kali L2, L2 sama dengan 0, dikali berapapun kan pasti hasilnya 0. Jadi kalau ada gaya yang letaknya di pusat rotasi, pasti taunya sama dengan 0. Lanjut ke tau 3. Tau 3, jadi kita lihat F3 dan L3. F3 dan L3 ternyata mereka belum tegak lurus. Belum tegak lurus berarti kita harus cari dulu komponen gaya yang tegak lurus dengan L3. Ini kan F3 letaknya di sini ya. Kita bikin dia, kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y, caranya sama. Ini kita kasih nama F3X. Kemudian yang ke arah sumbu Y kita kasih nama F3Y. Kita pilih yang searah dengan kita pilih yang tegak lurus dengan L3 antara F3Y dan F3X. L3 kan yang ini, berarti otomatis yang ini ya, yang tegak lurus dengan L3. Kita uraikan F3Y sama dengan F3 dikali F3Y ini, dan F3 itu tidak mengapit sudut alfa. Sudut alfa kan yang 37. Jadi kalau tidak mengapit sudut pakai sin. F3 dikali sin alfa. Lanjut.
Kakak tulis ini aja ya. Tau 3 sama dengan F3Y dikali L3. F3Y kita uraikan F3 dikali sin alfa kali L3. F3 kita masukkan nilainya 30. Sin alfa jadi sin alfanya tadi 37 derajat kali L3 nya tadi 3 meter. 30 kali sin 37 derajat nilainya adalah 0,6. Ingat-ingat ya, kalau cos 37 nilainya 0,8 kali 3. Dan kita kali 30 kali 0,6 18 kali 3 54 satuannya Newton meter. Selanjutnya jangan lupa untuk kita cari arahnya. Ini tadi L3, F3Y nya yang ke bawah, di ujung kita kasih gaya yang arahnya ke bawah. Ternyata arahnya searah dengan jarum jam. Itu tandanya positif, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Lanjut ke tau 4. Tau 4 kita lihat F4 dan L4 sudah tegak lurus atau belum. Ini F4, ini L4, ternyata sudah. Langsung aja kita masukkan ke rumus. F4 sama dengan 10, L4 sama dengan 5. Jadi hasilnya 50 Newton meter. Jangan lupa untuk kita tentukan arahnya. Ini L4, F4 nya ke atas. Nah, ini muternya. Jadinya berlawanan dengan putaran jarum jam, kita kasih tanda negatif. Tau 1, tau 2, tau 3, dan tau 4 sudah ketemu nilainya. Langsung aja kita jumlahkan semuanya. Kakak tulis di sini aja ya. Sigma tau B sama dengan tau 1 tambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Tau 1 kita masukkan nilainya minus 20. Tau 2 nya 0. Tau 3 54. Tau 4 minus 50. Oke, kita hitung. Minus 20. Ini ada minus 50, jadi minus 70 ditambah 54. Berarti hasilnya minus 16 Newton meter. Dan kita tulis kesimpulannya. Ini ya kesimpulannya. Jadi momen gaya total di titik B sebesar 16 Newton meter dan arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Demikian ya adik-adik penjelasan momen gaya dari Kak Rere. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.